integral rangkap. Ya. Jadi konsepnya sama dengan integral tunggal. Ya. Cuma di sini integral tunggal, daerah pengintegralnya adalah kurva. Nah, jadi di sini dikatakan integral untuk fungsi satu variabel, kita membentuk suatu partisi dari interval ya AB menjadi interval-interval yang panjangnya delta SK. Jadi ini panjangnya delta SK. Ya. Jadi kita buat partisi-partisi. Nah, karena ini jumlah sigma, jadi istilahnya di sini partisi ini tambah ini tambah ini tambah ini, yaitu kan dengan kata lain sama dengan luas di bawah kurva ini kan. Jadi arti dari integral tertentu fx dx dari A sampai B itu sama saja kita menghitung luas di bawah kurva fx, y sama fx dengan batasan A sampai B. Jadi ini luas daerah di mana perhitungannya dengan menggunakan integral fx dx dari A sampai B. Ya. Nah, ini kalau integral tunggal sama seperti integral tunggal, cuma bedanya daerah pengintegralannya atau domainnya itu kalau integral rangkap itu dia domainnya adalah area, ya, area, bukan interval. Jadi sini dikatakan dengan cara yang sama, kita definisikan integral untuk fungsi dua variabel, ya kita akan mendefinisikan integral untuk fungsi dua variabel. Nah, misalkan permukaan Z sama dengan fxy. Nah, kalau integral tunggal tadi apa? Misalkan kurva Y sama dengan fx. Nah, kalau integral rangkap, ya double ini, dia permukaan Z sama dengan fxy. Dan daerah pengintegralannya, ya itu misalkan R di bidang XOY. Jadi daerah pengintegralannya di bidang XOY. Nah, kalau integral tunggal, daerah pengintegralannya adalah sumbu X, ya atau sumbu Y gitu ya. Nah, sekarang ini daerah pengintegralannya kalau integral rangkap itu adalah bidang X, O, Y. Kemudian daerah R itu dibagi atas beberapa subdaerah yang masing-masing A1, A2 sampai AN. Nah, kalau integral tunggal apa? Delta X1, delta X2 dan seterusnya. Kalau integral rangkap A1, A2, A3 dan seterusnya ya. Nah, dalam setiap area kita pilih satu titik. Nah, misalkan titiknya adalah XK, YK. Nah, kalau integral tunggal, misalkan ambil sebuah titik X1 atau X2 atau XN lah ya. Kita mencari nilai dari fxi. Gitu. Nah, kalau di sini kita mencari nilai fxkyk. Ya, karena kita ambil satu titik pada area tersebut. Jadi kalau digambarkan begini, kita ambil satu titik di sini. Ini daerah pengintegralnya ya, areanya dan sumbu X, Y, Z gitu ya. Ini daerah pengintegralannya atau domainnya di sini. Ya, anggaplah ini A1, A2, A3 dan seterusnya. Ambil satu titik ini. Nah, kalau fungsi Z fx, y misalkan ini, nah satu titik kita ambil di sini berarti kan nilainya misalnya di sini. Nah, nilainya titik ini misal di sini. Ya. Nah, kalau misalkan integral tunggal itu area, kalau di sini ini berupa balok. Ya. Jadi ambil satu titik. Jadi di sini kita andaikan sih sebuah balok. Jadi kita ambil kalau titik di sini kan punya nilai di sini, ya. Nah sekarang satu ini volumenya berapa, kan gitu, ya. Nah ini volumenya adalah kan luas alas kali tingginya tadi apa? Z F X Y, ya. Z F X K Y K gitu ya. Z F X K Y K ini adalah panjang dari sini ke permukaan yang ini. Nah kalau ini area, ya, ini panjang permukaan, kalau luas alas kali tinggi itu hasilnya kan volume kan. Ya kalau yang integral tunggal dia apa integral tunggal? Ini panjang kali lebar ya kan. Ini panjang ya kan FSK dari sini ke sini ya. Yang ini lebar ini. Jadi panjang kali lebar yaitu luas. Makanya ini menghitung integral fx dx dari A sampai B sama aja menghitung luas di bawah kurva ini. Nah, kalau ini ya berarti kita menghitung integral kan nilainya apa di sini fx ya fxy kan dikali dA. Jadi fxkyk itu kan sama dengan tinggi, dA luas. Jadi luas kali tinggi sama dengan volume. Ya. Jadi integral lipat 2 fxy dA itu sama saja kita menghitung volume di bawah permukaan ini, tapi di atas bidang XOY. Nah ini dia.
Ya, ini kalau misalkan integral tunggal, di sini apa? Partisinya kan berupa segi 4. Kalau di integral double, partisinya itu berupa balok. Jadi kalau dijumlahkan balok 1, 2, dan seterusnya sampai habis semuanya, ya membentuk ini kan. Sehingga kalau kita hitung, balok 1 tambah balok dan seterusnya sama dengan volume ruangan di bawah permukaan ini, tapi di atas bidang XOY. Ya, nah ini semuanya volumenya adalah integral Fxy dA. Ya, jadi volume ini. Nah, kan maka diperoleh jumlah Riemann. Ini Riemann-nya satu, ini kan satu partisi. Satu ini nih, satu. Nah, ini Fxkyk kali dA, ya. Satu partisi ini. Nih, tambah lagi partisi yang lain sampai partisi ke N. Nah, ini yang merupakan pendekatan volume ruang di antara permukaan dan bidang R. Artinya volume di bawah permukaan itu di atas bidang XOY dengan daerah R. Ya. Dan jika jumlah subdaerah makin besar, artinya N menjuta hingga, maka integral rangkap yang ini, maka integral rangkap yang ini dari fungsi Fxy atas daerah R didefinisikan sebagai jumlah dari partisi-partisi tadi, balok-balok tadi. Ya. Jadi integral ini sama saja jumlah partisi balok-balok tadi, ya, sampai N, di mana N menuju hingga. Gitu ya. Ini artinya kalau kita sebut dalam bentuk diskrit, ini dalam bentuk kontinu. Lanjut, saya ambil contoh. Kita mau cari pendekatan FxydA, di mana Fxy itu permukaannya adalah ini. Jadi kalau digambarkan permukaan fungsi ini adalah yang ini. Ya kayak apa sih, bahan lah di lingkungan gitu. Ya. Nah, nanti daerah pengintegrannya ini X-nya dari 0 sampai 4 dan Y-nya 0 sampai 8. Jadi X-nya 0 sampai 4, Y-nya 0 sampai 8. Ini dibagi 8 area. Ya. Jadi 22 di sini dibagi 8 area. Ini 8, ini 2, 2, 2, 2, jadi 4. Nah, kalau kita ambil hitung titik misalkan, nah di sini deh 1, yang tengah-tengah dia 1,1, ya 1,3 gitu ya. 1,4 dan seterusnya. Terus ini karena di jarak kedua 3,1, 3,2, 3,3, 3,5, 3,7. Nah, ini adalah nilai dari Fxkyk, yaitu ini. Terus areanya berapa luasnya ini? Masing-masing kan ini panjang 2, lebar 2 kan, jadi 4. Ya. Nah, kalau dihitung berarti kan gini. Ini kan sama delta A-nya, artinya areanya kan sama-sama 4 semuanya. 4 dikali, nah ini nilai dari Fxkyk. Sehingga diperoleh 138. Ini kan luas, ini kali, ini luas, ini kan tinggi. Luas kali tinggi. Ini yang balok 1, balok 2, balok 3, dan seterusnya. Sehingga pendekatan dari ini, ya, volume ini sama dengan 138. Ya. Kita nggak pakai integral lah, kita pakai sigma dari area tersebut. Ya, kita hitung per partisi per balok. Ya. Ini balok 1, balok 2, dan seterusnya. Ini kan kalau kita lihat baloknya ada berapa? Ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dimana tingginya masing-masing ya. Ini tinggi yang balok pertama, misalnya ini balok pertama adalah 57/16. Balok kedua 65/16 dan seterusnya. Jadi masing-masing volume balok itu ya ini tadi. Ini volume pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi ini dikeluarkan karena semuanya luasnya sama ya, luas areanya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini sifat-sifat integral lipat 2. Jadi sifat linier, kalau misalkan fungsi dikalikan K, maka K-nya bisa keluar. Ini K konstanta. Ya. Kalau ada dua buah fungsi ya di integral dengan region yang sama, maka bisa dipecah menjadi 2. Dengan region yang sama, RR. Jadi jangan beda ya. Ini R1, R2, bukan, salah. Ini yang kedua sifat aditif. Jadi kalau misalnya region itu gabungan dari R1 dan R2,
Maka kalau seandainya integral fx dx dengan region R, ya, dengan daerah pengintegralan R, maka bisa dipecah menjadi fxy dA dengan daerah pengintegralan 1 ditambah fxy dA dengan daerah pengintegralan region 2. Bisa dipecah. Ya, kalau integral tunggal misalnya integral 0 sampai 1, 0 sampai 2 gitu ya. Nah, itu dipecah jadi 0 sampai 2 dipecah jadi 0 sampai 1 terus 1 sampai 2 dipecah-pecah begitu. Ya. Nah, terus yang ketiga ini sifat perbandingan. Ini sudah pastilah kalau seandainya fungsi f lebih kecil dari g untuk semua x, y, ya maka integralnya juga harus lebih kecil. Ya, pasti itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana menghitung integral lipat 2? Ya. Kalau tadi kan kita menghitung tuh pendekatan, ya. Kita jumlahkan partisi-partisinya dari 1 sampai n. Itu dari 1 sampai 8 partisinya. Nah, sekarang bagaimana kalau menghitung integral? Jadi karena integral 2, berarti kita menghitung 2 kali. Tapi bagaimana cara menghitung 2 kalinya? Nah, sini. Nah, untuk menghitung integral lipat 2, dapat digunakan integral berulang. Ya, yang ditulis dalam bentuk ini. Jadi kalau integral fx y dA bisa kita rubah menjadi dx dy atau dy dx, ya tergantung nanti ya regionnya mana yang lebih mudah. Ya. Nah kalau misalkan ini dA diganti dx dy, ini berarti pertama kali kita mengintegral fungsi xy ya terhadap x integralnya. Sementara y-nya konstanta. Ya. Nah batasnya di sini anggaplah X1, Fs1 sampai Fy2 di sini. Gitu ya. Ini di integral. Jadi pada waktu mengintegral terhadap X, ingat Y konstanta. Bagaimana perlakuan konstanta? Kalau diturun diferensial konstanta 0. Nah, kalau integral konstanta, misalnya integral 2 dx jadi apa? Kan konstanta ya. Integral 5p jadi integral 5p dp jadi apa? Integral 5 dp gitu misalnya. Jadi apa? 0 atau gimana? 5p, Pak. Ya, 5p. Jadi tambah dengan variabelnya. Nah, ini di integral tentunya batasnya di sini. Nah, ini batas yang pertama bisa fungsi bisa jadi bisa fungsi kurva lengkung atau fungsi konstan ya. Ya, bisa aja dua-duanya. Jadi bisa di sini fungsi konstan, ini fungsi lengkung atau kebalikannya ini konstan, ini lengkung. Atau dua-duanya lengkung bisa aja. Atau dua-duanya konstanta bisa saja. Tapi kalau yang terakhir, yang ini harus konstanta. Tidak boleh variabel. Ya. Ya, tapi boleh aja misalnya huruf, tapi huruf itu kedudukannya sebagai konstanta bukan variabel integrasinya gitu ya. Jadi bukan berarti ini nggak boleh huruf ya, enggak maksud itu huruf itu yang huruf yang variabel. Kalau huruf misal bukan variabel boleh aja nggak masalah. Jadi di sini pertama kali integral terhadap X semuanya dengan menganggap Y konstanta, kemudian hasil pengintegralannya dimasukkan ya nilai ini sehingga diperoleh nilai nanti hasil integral fxy dx. Nah, hasilnya diintegral lagi terhadap Y. Ya, jadi 2 kali mengintegralnya. Ya. Dimana integral dalam kurung harus dihitung terlebih dahulu dengan menganggap Y konstan. Kemudian hasilnya diintegral lagi terhadap Y. Ya, udah pasti. Ini kalau dirubah ke dalam dx dy. Bisa juga dirubah dalam dy dx. Sama seperti yang tadi, integralkan dulu fungsi yang di dalam dengan terhadap y. Pada waktu Anda mengintegral terhadap y, nah Anda manual deh hitung pakai biasa ya. Gitu. Nah, waktu mengintegral terhadap y sama seperti tadi x konstanta. Ya, waktu mungkin terhadap misalnya huruf yang lain maka dia bukan konstanta melainkan ya alat tuh ya. Oke. Nah, jika kan nanti bisa dirubah ke dalam dx atau dx dy. Ya. Nah, apakah hasilnya sama? Nah, di sini dibilang jika integral lipat 2 di atas ada, artinya dua-duanya ada ya.
maka A dan B itu secara umum akan memberikan hasil yang sama. Jadi nggak mungkin ya misalkan Anda mengintegralkan terhadap DA-nya dirubah menjadi DX. Ya, sudah pasti sama kalau DA-nya dirubah menjadi DX DY. Pasti sama, nggak mungkin. Cuma kadang-kadang tingkat kesulitannya bisa saja misalnya dirubah DX jadi tidak efisien. Tidak efisien dalam arti jadi integralnya bisa lebih dari satu. Ya. Atau misalkan kesulitannya cara mencari batasnya. Ya, gambarnya susah. Misalkan kalau Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 5. Bagaimana kalau kita mencari X sama dengan FY gitu kan? Kan pasti agak susah ngakal-ngakalinnya. Gitu. Ya. Jadi sekali lagi bukan berarti misalnya lebih murah DX dibandingkan DY, tidak. Atau integral lengkap lebih mudah DY DX dibandingkan DX DY. Gitu. Atau integral integralnya itu dirubah dalam polar atau apa gitu ya. Gitu ya. Sebentar dulu. Nah, buru-buru. Dulu ya. Nah, terus tadi kan saya bilang daerah pengintegralannya R-nya itu bisa persegi. Kan tadi saya bilang bisa konstanta, bisa juga bukan konstanta. Jadi saya ulangi, batas kedua integral ini ya, kalau ini kan udah pasti konstanta nih, yang pas terakhir. Yang ini bisa konstanta, bisa fungsi. Jadi bisa ini fungsi, ini konstanta, atau ini konstanta, ini fungsi, atau dua-duanya fungsi, atau dua-duanya konstanta. Jadi kemungkinan bisa banyak ya. Nah, kalau yang integral ini dua-duanya konstanta, maka daerah pengintegralnya adalah persegi panjang. Ya. Daerah pengintegralnya persegi panjang. Jadi bentuk umum integralnya adalah ini fx YDA ya. Kalau dirubah ke dalam dx dy, misalkan di sini x-nya dari A sampai B, nah ini kan fungsi konstan. Berubah garis lurus ya. A sampai B, terus y-nya C sampai D. Y sampai D, ini ya. Ini kan daerah pengintegralnya adalah segi 4. Ya. Makanya dikatakan integral lipat 2 dengan batas persegi panjang. Jadi batasnya adalah persegi panjang. Jadi, kalau persegi panjang, kedua batasnya merupakan fungsi konstan. Di mana X ini dari A sampai B, Y-nya dari C sampai D. Ya, ini daerah pengintegralnya adalah persegi panjang. Sebagai contoh, nih, kita mau menghitung integral 2X plus DY dalam dx dy. Jadi kalau begini langsung diintegral. Nah, batas X-nya ini batas X karena yang depan X, ini berarti batas X 1 sampai 2, terus batas Y-nya 0 sampai 3. 0 sampai 3 batas X-nya di sini. Ya. Nah, sekarang integral pertama kali, integral terhadap X. Nah, ini integralnya berapa? X kuadrat, tuh kan X kuadrat integralnya. Nah, ini kan konstanta. Ya, karena konstanta berarti 3YX. Tuh. Masukkan batasnya dari 1 sampai 2. Nih. Masukkan sini. 4 kurang 1, langsung aja ya. 4 kurang 1 berapa? 3 kan di sini. Ya. Karena 2 kuadrat kurang 1 kuadrat kan berapa? 3. Nah, di sini 2 kurang 1 kan X-nya gantinya 2 kurang 1. 1 kan berarti 3Y. Nah, gitu cara mencarinya, memasukkan nilai batasnya. Lalu di sini langsung diintegral. Ini terhadap Y adalah 3Y, nah ini terhadap Y 3/2Y kuadrat. Batasnya di 0 sampai 3. Ya, ini kalau dimasukkan berarti 3 kali 3 9, ini 27/2. Jadi 9 tambah 27/2 sehingga diperoleh 45/2. Ini dalam dx dy. Sekarang kalau misalnya mau dirubah, coba dalam ddx gitu ya. Nah, ddx berarti karena X ini batasnya, S1, 2 batasnya X, ya, 0,3 batasnya ya diputar berarti batasnya. Karena pertama kali kita integral terhadap Y, berarti batasnya kita gunakan batas yang Y, batas yang ini, 0 sampai 3. Nah, batas yang kedua adalah batas X, 1 sampai 2. Ya. Nah, sama di integral, ini terhadap Y. Ini kan konstanta kan? Konstanta berarti 2X, Y. Nih. Ini variabel, ya, karena Y di sini. 3/2Y kuadrat. Pokoknya integralnya saya anggap Anda paham lah, masa nggak paham ya. Sederhana integralnya kok di sini. Masukkan batasnya di sini. Ini kan ganti 6X tuh ya. Ini ganti 3 kurang 0 kan udah 3. 9 kali 3 27/2 nih.
Kan ini diganti. 6x dikurang 27 per 2. Nah, tinggal mengintegral ini. Integralnya 6x berapa? 3x kuadrat plus 27 per 2x. Masukkan batasnya 1 sampai 2. Sehingga diperoleh adalah 45 per 2. Jadi hasilnya sama antara yang ini ya, yang ini nih dengan yang ini sama hasilnya. Nggak mungkin beda. Ya. Nah, sekarang coba. Nah, ini satu lagi. Tentukan volume benda padat yang terletak di bawah permukaan ini. Nah, ini permukaannya. Ini seperti apa ya? Karena ini di kuadran, bukan di kuadran, di oktan pertama, terowongan, kalau terowongan setengah lingkaran, kalau ini seperempat. Ya, ini fungsinya seperempat lingkaran. Sini X-nya 0 sampai 1, Y-nya 0 sampai 2. Itu pengintegrannya batasnya X-nya 01, Y-nya 02. Nah, kalau ini Anda rubah ke dalam dx/dy, ya batasnya X berapa tuh? 01, Y-nya 02. Dihitung hasilnya 16 per 3. Coba aja kalau Anda hitung dengan dx sama aja hasilnya ya. Sama hasilnya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, coba Anda kerjakan yang ini. 1, 2, 3. Saya kasih waktu 10 menit. Jadi biar sama gini ya. Coba dibagi 2. Nomor 1 ada yang menghitung dx dy, ada yang menghitung ddx. Ya. Jadi separuh aja, separuh. Yang NPM ganjil kerjakan dx dy, NPM genap kerjakan ddx. Ya, NPM ganjil belakangnya kerjakan dx, dy yang genap ddx ya. Coba 1, 2, 3 kerjakan ya. Ya tunggu.
Gimana hasilnya? Coba. Berapa nomor 1? Nomor 1 berapa hasilnya? 5 ya, Pak. Ya cross check Iya, aja Pak. teman. DXD-nya 5. berapa? 5. Yang kedua, oh ini 5, oke. DXD-nya DX sama ya? Sama, Pak. Sama? Sama. Sama. Yang kedua, DXD-nya berapa? 70/3, Pak. Nah, itu DXD, DDX. Berapa DDX? 18. Ah, kok beda? Ayo, cek lagi ya kalau beda. Mana yang salah? Itu bertiga. Nomor 3-nya berapa? Nomor 3. Tadinya belum kompak nih, ya belum sama. Yang satu 73 atau 18 berapa? Coba. Yang lainnya berapa? Tadi yang DXD-nya 70/3, sekarang yang DDX yang NPM-nya genap. Ya, DYDX ketemu Pak 70/3. Nah, berarti udah sama kan? Oke, nah sekarang nomor 3. DYDX-nya 23. 23, DDX. DXD-nya berapa? 65, Pak. Nah, beda. Sampai sama. Mana coba saling cross Tapi check. saya Sampai sama DXD hasilnya. nemunya sama, Pak. DXD-nya berapa? Berapa tadi ini? DDX-nya berapa tadi DDX-nya? 23, Pak. 23. Kamu namanya siapa? Kok yang Kezia. nyebut Fauzi? Suaranya yang nggak asing. Nggak asing nih. Dia lagi kayak yang ngerjain. Fauzia. Kezia, Pak. KEZIA. Iya. Kezia. Tadi yang laki siapa namanya tuh? Yang biasa itu. Kezia. Tadi yang laki siapa yang dapat? Sebutin namanya. Tirta, Pak. Miftahul Tirta. Miftahul. Apa lagi? Apa lagi tadi? Untuk nomor 3 atau untuk 1, 2, 3, Pak? 1, 2, 3 tadi yang satu yang tadi. Oh, saya 1 dapat, Pak. Siapa? Satunya dapat 5, Pak. Iya, namanya siapa kamu? Muhammad Alfan, Pak. Muhammad Alfan. Siapa lagi tadi yang dapat 70 Nomor 1 tadi, Pak. DYDX-nya 5, Pak. Sandi, Siapa? Pak. Sandi. Iya, Pak. Sandi apa? Siombing, Pak. Tiong? Si Hombing, Pak. Sandi Siombing. Oh, si Hombing. Siapa lagi yang dapat 70/3? Saya udah dapat, Pak, 70/3 nomor 2, Pak. Siapa? Rusdi. Ya. Saya juga, Pak. Siapa? Nomor 2, 70/3. Nomor 1, 5. Hendrik Siapa? Herdanto Mulia. Siapa? Hendrik Herdanto Mulia. Oh, Hendrik. Yang nomor 3, ada siapa? Berapa nomor 3? 23, Pak. 23. 23 Siapa? nomor 3. Siapa namanya? Hatami, Pak. Hah? Hatami. Terus? Tadi ditambah lagi Lukman, Pak. siapa? Oh, Lukman. Suara kamu berat, Man. Hebat. Dari sana nggak, Pak? Iya, bagus, berat. Siapa lagi?
Pak, mohon maaf Pak, yang nomor 3, Iya. yang DY, jadinya yang benar 23 apa 65 Pak? Ya, cross check dulu coba. Rata-rata berarti tadi yang 23 DDX. Iya, DDX 23, Pak. 23 DXDY 65 Pak. DXD 65 Pak. oh nggak mungkin sama. Nggak mungkin beda, harus sama. Coba saling cross check dulu mana yang salah tuh. Cross check lagi. Coba. Yang 65 coba lihat lagi. Harus sama, nggak mungkin beda. Harus sama. Atau mungkin yang coba di cross check lagi. Pak, izin bertanya. Saya ingin Ya. menyocokkan nomor 3. Yang untuk DY-nya berapa ya Pak tadi Pak? Masih belum ada yang sama. Oh, baik, Pak. Ya. Belum. Apa saya turun tangan? Nomor berapa? Nomor berapa nih? 3 ya? Iya Pak, nomor 3 Pak. Nomor 3. Di atas deh, biar gampang. Mana ya? Nah, ini. Saya langsung ya integral. Integral 2 sampai 4. 2 sampai 4. Terhadap Y. Yang saya terhadap Y ya, terhadap DX ya. DXD ini yang beda DXD ya. Saya kerjakan DDX. DDX berarti di sini DDX setengah XY kuadrat tambah Y pangkat 3. Batasnya 1 sampai 2 DX. Integral 24. DXD sama Pak, 23 juga. Tambah 23. Tadi DDX 23 juga. Saya DXD 23 juga. DDX? Tadi DDX berapa? Tadi saya nyoba 23 juga. Oh, berarti 23. Dilanjutkan nih, lanjut. Lanjutin kan nih? Lanjut aja Pak. Saya agak Lanjut. bingung. Ya. Nah, ini kan udah masukkan berarti ini udah integral ya. Jadi sebelumnya setengah XY kuadrat terus plus Y pangkat 3. Yang masukkan batasnya 1 sampai 2. Berarti di sini 4 kurang 1, 3. Jadi sini 3/2X plus 8 kurang 1, 7. DX. Ya. Terus di integral. Ini berapa? 3/4X kuadrat plus 7X. Batasnya 2 sampai 4. 16 kurang 4. 12. Jadi 9 tambah 14. Ya kan ini 4 kurang 2, 7. Ke 2, 23. Ya benar 23 ya. Jadi hasilnya 23. Benar kan? 23. Bener Pak. Ya, gitu. Kan cuma nggak panjang-panjang gitu aja. Masukkan langsung aja. Jadi biar mudah yang saya ajarkan waktu itu.
Jadi ini langsung aja. Jangan Anda masukkan 2, terus masukin 1 tuh agak panjang. Nanti gabungin lagi. Langsung aja ini. 4 kurang 1 kan. 2 kuadrat kurang 1 kuadrat kan 3. Jadi 3/2. Ini 2/3 kurangi 1. 7. Udah gitu kan. Nah, integralnya ini masukkan. Nah, ini berarti berapa? 16 kurang 4. 12 bagi ini 3, 9. Ini 4 kurang 2. 7, 14. Udah cepat gitu kan. Jadi kalau misalkan Anda masukkan batas atas dulu, dimasukkan, terus kurangi batas bawah. Kalau pecahan jadi agak panjang. Anda nanti udah gitu digabungkan dulu gitu. Kalau langsung kita udah terkelompok. Ya. Kalau pecahannya beda kan udah dikelompokin. Oke, nah yang lainnya ini Anda tugas di rumah ya. Pak izin bertanya Pak. Boleh, ya. Untuk yang kayak soal tadi misalkan 3 DX berarti untuk intervalnya itu DY itu 42, DX-nya 21. Begitu ya Pak? Kalau dirubah. Iya Pak. Kalau dirubah DDX, ya rubah batasnya karena yang Y batasnya 12. X batasnya 24. Kalau Anda rubah DX DY, ya berarti 12 di depan, terus 24. Oh, berarti selalu Pak untuk yang batasnya X itu selalu di kiri Pak. Jadi nggak misalkan DY DX yang Y kan di kiri, berarti batasnya bukan 42 gitu. Bukan, ya itu kan harus ini maksud saya. Harus sesuai dengan ini. Kalau 42 ini kan batas. Ini kan batas Y kan. Ini batas Y nih. Yang ini batas X yang terakhir. Ini batas X. Kalau Anda merubah DXD ya berarti ini tukar. Jadi 12 ya 12 24. Bukan masalah ininya bukan. Batasnya aja, ini kan batas berapa? 1 sampai 2 kan. Kalau misalnya DXD 1 sampai 2, terus di sininya depannya lagi 2 sampai 4. Nah, karena ini kan DDX sama. Jadi tinggal Anda rubah kalau ini DXDY, ini jadinya 12 sama 24 gitu. Batasnya ditukar karena itu kan batas Y yang 12. Kalau Y di belakang ya ngikut dong batasnya belakang. Gitu, ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, ini Anda kerjakan di rumah sebagai PR, ya. Atau penasaran, ini deh, sekarang satu lagi deh, 4. Waktu masih panjang ini. Dan materi tinggal dikit kok. Coba nomor 4, kerjakan. Oh, Saya ini. ketemu DX di min 6, Pak. Min 6 ya? Saya ketemu min 2, Pak. Nah, beda tuh, coba. Pasti belum sinkron tuh kalau masih beda. 2 nggak sih, Pak? 2, Pak. Ya, saya belum tahu. Kan belum ngitung saya. Dapat yang DXD berapa? Min 2 saya, Pak. Min 2 yang DXDY. Ya. Nah, DDX berapa DDX? DDX. Berapa DDX? Berapa DDX? DXD-nya 2, Pak.
Berapa dapatnya? DDX? Berapa dapatnya DDX? Berapa yang nomor 4 DDX-nya? Ayo. Belum dapat Kalau DDX? Kalau DXD-nya saya dapat akar 2 plus 12, Pak. Akar beda lagi. Tadi DXD ada yang min 2, terus akar 12. Nah, beda nih. Kenapa bisa begitu? Akar 2 Pak, maksudnya, Pak. Akar 2 plus Akar 12. 2. Iya, akar 2 plus 12. Nah, DXD aja beda hasilnya nih. DXD aja sama-sama DXD beda. Yang DDX berapa? DDX? Saya DXD 2, Pak. 2. DXD juga 2, Pak. Nah, DXD 2. Saya DDX 8, Pak. Nah, beda tuh. Mana yang benar nih? DX-nya 5, Pak. Ah, tuh. Beda lagi. Saya DXDY 2, Pak. 2. DXD 2. Ada 3 orang tuh yang DXD 2. DXD 2. DXD 2. DDX coba. DDX berapa DDX-nya? Ayo, koreksi lagi. DDX coba. Apa perlu saya turun tangan? Masa nggak ada aja dan jangan saya lagi. Coba yang fix berapa? Ntar baru saya catat. Yang fix berapa? Berapa yang fix? Lagi DDX? Apakah 2? Menyamakan DXDY? Iya 2, Pak. 2, Pak. 2. Benar, Iya, Pak. DDX. Tadi terbalik tandanya, Pak. Iya, Pak. Oh. 2. Benar 2. Tadi yang dapat 2 siapa aja? Sebutin namanya. Hendrik Herlando Mulia. Hendrik tadi Hendrik yang tadi ya. Hendrik. Siapa lagi? Muhammad Tandi, Hisham, Pak. Hah? Muhammad Hisham, Pak. Tandi. Muhammad Hisham. Oh, tadi belum ada Muhammad Hisham. Muhammad Haris juga, Pak. Muhammad Haris. Sandi, Muhammad Pak. Dafa juga, Pak. Muhammad Dafa. Rusdi juga, Pak. Dapat 2, Pak. Oh, Rusdi. Rusdi 2. Tandi Pak, Siombing, Pak. Muhammad Nafi Anggoro, Pak, dapat 2 juga, Pak, saya. Nafi Anggoro. Sandi Siombing, Pak. Iya, udah saya catat tadi. Oke, Pak. Tadi yang perempuan siapa? Dapat 2, Kak? Si Kezia, bukan, soalnya Kezia. Enggak, Pak, masih ngitung, Pak. Oh, masih ngitung. Pak, Miftahul Tirta, Pak, dapat 2, Pak. Oh, Miftahul Tirta tadi udah ya. Iya, terus. Saya dapat 2, Pak. Siapa? Jeremia Darmawan, Pak. Dapat 2. Jeremia. Udah? Kata 2 ya. Nah, kembali Anda lihat yang nomor 5. Nomor 5, Anda lihat sini. Kalau misalkan di sini dia DDX, integralnya kan mudah ya. Artinya, kita integral terhadap Y kan X-nya konstanta. Ya. Berarti integralnya kan bisa sama dengan apa? X dibagi X ya. Gitu kan? Nah, sekarang kalau Anda rubah menjadi DX/DY, integralnya susah nggak?
Ngerti gak saya maksud? Kalau DDX, berarti kan Anda hanya mengintegral yang ini kan ya? Ini kan nggak susah, mengintegral yang ini kan nggak susah, E-nya yang diintegral. E pangkat XY terhadap Y integral berapa kan? 1/X gitu kan? 1/X E pangkat XY. Ya, malah nanti hilang. Tapi kalau Anda rubah dalam DX DY, integral susah nggak? Artinya saya agak panjang nggak integralnya? Kalau Anda rubah ke dalam DX DY. Jadi misalkan ini saya rubah dalam DX DY misalkan. DX DY. Nah, ini diintegral terhadap X. Bagaimana mengintegral terhadap X? Pakai teknik apa? Berarti kan kita mengintegral terhadap X kan? Pakai metode apa atau teknik apa? Kalau mengintegral yang itu. Parsial bukan? Nah, ya pakai parsial ya. Karena apa? Ini ada X, dua buah fungsi yang berbeda. Nah, dan dalam misalkan kan parsial kan adalah integral UDV gitu ya. Nah, itu hati-hati. Mana Anda misalkan U, mana Anda misalkan DV. Nah, kalau misalkan ini saya identikan dengan integral UDV, mana yang U, mana yang V, yang DV. Kan integral parsial rumusnya apa? Integral UDP sama dengan U kali V min integral VDU gitu kan. Jadi integral UDP sama dengan U kali V min integral VDU. Jadi ya dari U kita cari DU, dari DV kita cari V. Dari U kita cari U itu proses diferensial, dari DV kita cari V proses integral. Mana Anda misalkan U coba? Kalau ini pakai parsial, memang ini pakai parsial. Kalau untuk DX DY itu yang X, yang U, yang E pangkat XY itu yang Y. Ya. Jadi integral itu mudah kalau X-nya hilang kan. Bagaimana caranya? Nah, kalau polinom pangkatnya turun, proses apa? Kan itu integral itu mudah kalau X-nya hilang. Kalau X-nya hilang berarti pangkatnya kan turun kan? Nah, kalau pangkatnya turun itu proses apa? Diferensial atau integral? Kalau pangkatnya turun. Diferensial. Nah, diferensial. Ya, makanya yang dimisalkan U adalah X. Gitu. DV-nya adalah E pangkat XY DY. E pangkat XY DX. Gitu. Itu adalah DV-nya. Ya. Jadi hati-hati. Jadi nanti seandainya misalkan ini, nanti kan batasnya Anda cari sendiri, kebetulan batasnya kan udah ada. Ya. Nanti untuk aplikasi Anda batasnya cari sendiri. Cuman integral nanti R gitu. Misalkan gini, nanti deh kalau seandainya udah yang satu lagi. Batasnya bukan persegi panjang. Jadi gimana? Ada pertanyaan nih, yang batasnya persegi panjang? Ya, jadi untuk nomor 5, sebaiknya nanti Anda mengerjakan dalam DDX. Kalau DXD agak panjang. Jadi tidak efisien dalam mengintegralnya. Gitu ya. Jadi hati-hati dalam merubah merubah dari DA menjadi DDX atau DXD itu hati-hati dari segi teknik mengintegralnya dan dari segi batasnya. Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjut yang batasnya bukan persegi panjang. Tuh, ya. Kalau tadi integral lipat 2 dengan batas persegi panjang. Kalau sekarang batasnya bukan persegi panjang. Ya. Jadi di sini dikatakan untuk menyelesaikan batas-batas yang melengkung, ya artinya ini yang saya bilang tadi. Kalau ininya ya batas yang pertama ini itu bukan fungsi konstan dua-duanya, maka dia batasnya bukan persegi panjang. Ya. Kalau dua-duanya konstan tuh batasnya persegi panjang karena dia fungsi konstan kan garis lurus, ya. Nah, kalau misalkan ini konstan ini enggak, tetap aja itu batasnya bukan persegi panjang karena melengkung. Walaupun satu ini garis, tapi ini melengkung. Jadi batasnya bukan persegi panjang. Ya. Jadi bisa aja kalau dipojokkan. Misal diambil ini.
Misalkan daerah pengintegral misalkan ini gitu ya, yang dibagi-bagi gitu. Nah, yang ini kan persegi panjang. Nah, yang ini kan bukan. Ini bukan, kan ini juga bukan, di pinggir bukan. Gitu. Kalau yang ini daerahnya persegi panjang. Nih, yang ini. Ini persegi panjang. Tapi yang ini kan enggak. Ini persegi panjang, ini lengkung. Ini walaupun garis lurus, tapi ini kan lengkung, beda. Ya, jadi salah satu. Pokoknya yang batas pertama ini, kalau seandainya dia batas pertamanya paling tidak ada yang lengkung, maka termasuk golongan batasnya bukan persegi panjang. Nah, kalau batas bukan persegi panjang, sama. Kita rubah ke dalam himpunan sederhana Y. Jadi, kalau himpunan sederhana Y berarti dalam DY DX. Yang harus diperhatikan gini, integral ya. Jadi batasnya itu harus tetap. Anda geser dimanapun tetap. Jadi contohnya begini. Misalkan ada di bawah di sini. Ya. Kalau ada misal daerahnya begini gitu ya. Ingat kalau kita menggunakan partisi DDX berarti dia begini ya. Kalau DDX itu dia apa? Vertikal, ingat ya. Kalau DDX partisinya adalah vertikal. Kalau DXDY itu horizontal. Nah, kalau seandainya kalau daerah pengintegralan ini Anda gunakan DDX begini, ini kan berarti dua kali mengintegral kan? Ya tidak? Nah, berarti ini melebarkan dari sini nih, ya. Jadi diusahakan partisnya itu ujungnya menempati fungsi yang sama, digeser dimanapun tetap. Artinya ujung partis ini adalah fungsi ini, ujungnya satu lagi adalah fungsi yang ini, gitu. Jadi kalau DDX ini dua kali. Batasnya pertama batas bawah, pertamanya batasnya adalah ini sama ini. Ini batas bawah batas atas. Yang kedua kan nggak mungkin pakai ini lagi, pakai yang ini kan. Nah itu yang saya katakan. Jadi integralnya pecah menjadi dua. Ya, yang satu batasnya dari sini sampai sini, yang satu lagi ini sampai sini. Gitu. Cuma nantinya sini nggak boleh parabol, tetap konstanta, tetap konstanta. Batas terakhirnya. Ya pokoknya ini yang pertama aja dua kali ya. Ini pertama, ini yang kedua. Jadi ada dua kali integral. Pertama dari sini sampai sini, terus kedua beda lagi di sini. Ya kalau integral tunggal ya batasnya berubah kan. Ya, sebenarnya integral double juga dijadikan integral tunggal, tapi dua kali. Gitu. Tapi kalau menggunakan DXDY, dia sekali kan? Sekali nggak? Jadi ini geser dimanapun, misal dari sini digeser, tetap aja kan fungsi batas atasnya yang ini, batas bawahnya yang ini, tetap kan? Anda geser dimanapun, mau buatnya di atas sini atau di bawah sama aja, ya nggak akan berubah batasnya itu juga. Ya, jadi kalau begini sekali, kan geser dari sini kan geser dulu sekali kan, dibandingkan ini kan dari sini kita geser sampai sini kan berubah. Loh, batas bawahnya sama tapi batasnya berubah ya beda, itu beda. Hasilnya pasti beda. Nah, tapi kalau Anda menggunakan yang ini ya. Ini sekali. Dari sini sampai atas udah selesai. Kalau hasil akhirnya ini seperti ini. Ini dalam DDX, artinya ini kalau dibuat partisinya DDX, sorry, ini. Oh, di atas. Kalau DDX, dia ingat DDX itu vertikal. Logikanya begini, Y-nya kan dari sini sampai sini kan, makanya fungsi 1. Fungsi 1 sampai fungsi 2. Terus batas yang kedua di integral, nah batasnya ini A sampai B. Ini adalah A, ini B. Jadi A sampai B. Itu. Jadi kalau DDX, batas partisinya itu vertikal. Kalau DDX. Kalau DXDY horizontal. Ada pertanyaan? Ini dalam DDX, kalau DXDY sama.
Nah, partisinya dia harus horizontal nih. Tuh logikanya begini, Y-nya ya, Y-nya dari sini sampai sini, terus X-nya berjalan dari Y-nya berjalan dari sana ke atas. Y-nya ya, itu DX. Ini DXDY, Y-nya X-nya dari kiri ke kanan, terus Y-nya dari bawah ke atas. Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjut ke batasnya bukan persegi panjang loh, ya. Ini batasnya bukan persegi panjang. Anda lihat yang bukan persegi panjang ini dalam DDX, ya. Jadi himpunan sederhana Y. Yang kedua dalam DXDY, himpunan sederhana X, ya. Ini lengkungnya, ya. Ini lengkung. Sebagai contoh, hitunglah integral berulang ini 0 sampai 1, 0 sampai Y kuadrat, 2Y E pangkat X. Nah, kalau dihitung, ini menggunakan DXDY, integralnya, ya, integralnya X, tetap nih 2Y E pangkat X, batas 0 sampai Y, nah, masukkan ininya adalah Y, 1, nah ini 2Y kuadrat, ini pakai substitusi ya, ini ke substitusi, terus ini E pangkat 0 kan 1 kali 2, 2, udah ini. Ya, ini dihitung dengan substitusi hasilnya ini dengan biasa hasilnya ini. Hasilnya E-2. Kalau dalam, sekarang gini, kalau tadi kan, kalau dirubah dalam, ini kalau dirubah, berarti ini kan rubah juga kan, bukan ditukar ya. Nah, kalau batasnya bukan persegi panjang, nggak bisa kita, oh ini batasnya tukar ya, nggak bisa. Karena apa kalau nggak bisa? Kenapa kalau nggak bisa langsung tukar? Pertanyaan saya. Kalau dirubah ke dalam DDX, batasnya dirubah, gini, tukar gitu. Boleh nggak? Seperti yang konstanta tadi, yang batas persegi panjang. Ini kan tadi begini, berarti kan yang batas X-nya adalah yang ini. Nah, sekarang boleh nggak dirubah batasnya? Kalau seandainya ini dirubah dari DX, batasnya jadi 0 sampai Y kuadrat, 0 sampai 1. Boleh nggak? Langsung dirubah batasnya, seperti yang batasnya persegi panjang. Boleh nggak? Nggak boleh ya Pak, karena hasilnya nanti jadi fungsi gitu Pak. Nah, iya benar. Ya, siapa namanya tuh? Sandi Pak. Sandi Iya Pak. Siombing ya. Iya Pak. Ya, jadi kalau ini dirubah begini, nanti hasilnya variabel. Padahal kalau integral tertentu, ini hasilnya kan skalar. Walaupun dalam A dan B, ya posisinya tetap dia skalar. Nah, kalau Anda rubah batasnya ya dalam Y nanti terakhirnya. Dalam variabel masa integralnya kan nggak mungkin. Gitu ya. Jelas ya? Nah, sekarang kalau dirubah ke dalam DX, batasnya kayak apa? Nah, Anda harus menggambar dulu. Jadi sebelum merubah, kalau ingin merubah, Anda gambar dulu daerah pengintegralannya. Jadi digambar. Ini kalau digambar daerah pengintegralannya ya. Jadi begini. Ini kan berarti apa? X sama dengan 0. X sama 0 apa tuh? X sama dengan 0. Kan berarti kan X sama dengan 0, karena ini X ya. Jadi ini X sama dengan 0. X sama dengan 0 tuh persamaan apa? X sama dengan 0. Apa itu X sama dengan 0? Kan posisi konstan. Garis lurus ya. Garis Y Pak. Apa? Y. Sumbu? Ya, Sumbu Y, sumbu Pak. Y. Sumbu Y. Ini X sama dengan 0. Jadi ini. Yang kedua, X sama dengan Y kuadrat. Gimana X sama Y kuadrat? Ini ya. Parabola, Pak. Ya, gitu kan ya. Ya tidak? Iya, Pak. Ini X sama Y kuadrat. Ya. Nah, terus yang ini Y sama dengan 0 sama Y sama dengan 1. Y sama dengan 1. Nah, gitu ke daerahnya.
Nah, kalau dalam ini, kalau digambar, kan DX DY berarti kan begini. Kan horizontal ya. Tadi. Ya, ini dia begini. Karena DX DY. Jadi logikanya gini, X-nya dari sini sampai sini gitu. Ini dari 0 sampai 1. Ya, kalau DX, yang DJ, berarti ini dari berapa? Dari sini 0 sampai 1 kan, ini 1. Ya, ini dalam DX DY. Ini DX DY. Nah, bagaimana kalau DDX? Sama fungsinya kan? Kalau DDX tadi 0, ini fungsinya apa? Nah, ini kan parabola begini. Ya, jadi kalau dirubah ini dalam DDX batas X-nya 0 sampai 1. Ya, ini jadi gimana? Tetap sama ini kan jadi gini. Jadi sama. Daerah pengintegralannya adalah apa? Ini. Oh. Nah, sekarang kalau dirubah dalam DDX batas gimana? Jadi integral terus 2 Y jadi batas gimana nih? Anda lihat kalau DDX ya. Ini DDX ya. Kan itu DX DY. Nah, dulu. Ini dalam DDX. Nah, kok begitu? Kok begitu? Berapa DX DJ? Sama nggak? Ya, aku masih ini. Nah, begini. Lebar-lebar sih. Zoom in ya. Nah. Berapa batasnya kalau dalam DDX?
Ini apa nih? Alah, kok DX di sini ya. Nah, DX. Berapa batasnya kalau DX? Y-nya, Mbak. Anda lihat aja Y-nya berapa nih? Y-nya kan dari sini. Kan Y dari sini kan? Nih. Nih dari sini Y-nya kan? Ini fungsi apa nih? Tadi Y kuadrat, Pak. Kuadrat, Pak. X sama Y kuadrat kan? Iya, Pak. Ya. Ini kan bukan X, dia kan Y kan? Y-nya jadi berapa? Akar X. Iya, akar X. Di sini akar X. Ini berapa? Tadi. 1, Pak. Tuh. Ini 1. Tuh, ya. Nah, sekarang X-nya kan berarti dari sini sampai sini kan? Berapa jadinya? Berapa dapatnya? Ini X-nya berapa? Dari 0 sampai berapa nih? Ini tadi. 1 juga kan ya? 1 juga kan? Kan titik potong di 1 titik potong itu. Nah, dihitung. Itu cara mengganti. Nanti bisa kan di soalnya R gitu. Anda cari sendiri. Nah, ini tetahedron. Jadi gunakan integral lipat 2 untuk menentukan volume dari tetahedron yang dibatasi oleh bidang-bidang ini bidang koordinat. Ini bidang koordinat. Mana bidang koordinat? Mana bidang koordinat? Bidang koordinat apa? Nih. Bidang koordinat adalah yang ini. Ini adalah bidang XY. Ini bidang XY apa YOZ. Ya. Yang ini kecil ini bilang ada bidang X negatif. Oh iya itu apa? Ya. Ini bidangnya. Anda bisa bayangkan bidang kayak apa? Ini bidangnya sebenarnya tahingga kan jorok gitu. Menjorok gitu ya, menjorok samping ke atas bawah. Pokoknya sekelilingnya. Tapi yang terlihat di oktan pertama ya ini segitiga ini. Ya. Ini sebenarnya batangnya tembus, bukan batangnya pokoknya tembus ke sana. Yang ini tembus dia motong. Nah, ini tembus ke bawah. Yang terlihat oktan pertama kan berarti kan 1/4 kan? Ya tidak? 1/4. Ya, pahami di atas ketiga ya. Jadi bidangnya ini permukaan di sini, yang di sana adalah yang ini segitiga ya. Ini segitiga juga sama. Jadi segi tetrahedron 4 tetra ya, segi 4 itu. Nah, daerah pengintegralannya kan berarti di bawah. Ya. Daerah pengintegralannya di bawah nih, di sini daerah pengintegralannya nih. Anda mau gimana terserah. Cuma cara menggambarkan bidangnya ini aja. Kalau Y dan Z 0, maka X-nya berapa? Jadi itu di titik gitu ya, di titik. Cara menggambarkannya, kalau YZ 0 berarti X-nya berapa? 4 kan? Kalau XZ 0, Y-nya berapa? 2. Kalau XZ-nya 0,
Ya, ini gambarnya. Nah, sekarang berapa volume ruangan itu? Ya, volumenya adalah integral fxy dA. dA mau rubah dalam dx dy atau dx terserah. Jadi kalau dikerjakan ini. Kan daerah pengintegralan yang bawah ini, ya. Daerah pengintegralan yang bawah. Kalau dia dx dy, cara memindahkannya kalau begitu kan bingung mana yang x, pindahkan aja. Jadi cara memindahkannya. Udah pindahkan aja. Kan di sini x berapa sih x di sini x-nya? Anda mau pindahin yang mana nih? Jadi cara merubahnya, ini kan garis ini, ya. Ini kalau ini x, misalkan ini x, ini y, berarti y-nya kan dari y itu x-nya dulu nih. Berapa dapatnya? Bisa cari batasnya berapa? Nah, ini kan integralnya, integral kan z, fx kan z, z dA, z-nya berapa di sini? Nah, di sini seperempat, biar nggak ganggu ya. Dalam kurung 12. Nah, batasnya berapa? Kalau mau digambarkan ini, biar nggak susah, ini aja digambarkan. Ini X-nya berapa nih? Ini X-nya 4 ya? 4. Ini Y-nya 2. Tinggal hubungkan aja. Oh, udah gampang. Ya. Kalau pakai DDX, berarti ini dalam DXDY. Ya, vertisnya vertikal. Itu ya. Nah, batasnya gimana jadi kalau DXDY? Dari sini kan, jadi sebenarnya yang ini persamaannya apa? Kan Z-nya 0, kan persamaan ini ya, persamaan yang ini nih. Berarti persamaannya berapa nih? Kan kombinasi antara Z dan Y kan. Berarti persamaannya berapa? Integralnya. Kok ini 12 dari mana? Saya ngaco juga nih. Ini 12 dari mana? Itu bukan jadi 12 dikurang 6Y dikurang 3X ya Pak? Iya. Ini belum selesai nih. Saya belum Iya. selesai ini. Makasih loh, ini 12 dari mana ini? Belum selesai, sorry. Ini belum selesai. Bukan nggak ada X-nya. Ini nggak ada X-nya. Kok ngaco lagi ngaco ya. Jadi 12 ya. Nah, dikurang berapa? 3X. 3X kurang 6Y Pak. Kurang 6Y. Nah, kalau Anda mau dy dx, misalkan, nah Y-nya berarti kan dari mana? Ya, dihapus tadi ya. Oh ini, Y-nya mana nih? Kamu mau dipindahin sini? Mana sini? Kan berarti ini dipindahin. X-nya berapa di sini? Y-nya 2 ya. Y-nya 2 kan. X-nya 4. Udah. Gitu. Ya. Nah, integralnya di sini integralnya integral
Apa tuh? Tetap sama ya. 12 dikurang 3x dikurang 6y. Nah, aku sama dengan nol, kok ngaco sih, ngantuk. Ngaco. Berapa batasnya kalau DDX? Ini kalau DDX. Ingat, Y-nya Y-nya mana Y-nya kan ini. Y1 sampai Y2 kan. Y-nya berapa nih? Berapa ini? Y-nya. 0 sampai 2 ya, Pak? Iya, 0. Bukan 0 sampai 2, salah. Tapi iya, Pak. 0 sampai ini. Ya itu kan di sini ini kan sama. Kalau mau di sini pakai masa 2 kan nggak mungkin kan? Oh, Jadi iya. batasnya 0 sampai ini. Berapa nih persamanya? Empat ya, Pak. Dari 0 sampai 4. Benar udah? 0 sampai 4 ya ini. Nah, kalau diselesaikan nih ya, hasilnya Pak Edi ini sampai 12.15 ya, Pak? oh, ini jam berapa nih? Oh, udah habis ya. Oke. Ya udah berarti sampai ini aja ya. Ada pertanyaan? Nah, ini Anda coba yang ini. Ini hasilnya 4 ya. Ini kan DDX, coba Anda cari DXDY. DXDY udah belum sama saya? Belum ya. Dari apa? Oh, DDX juga sama. Anda cari DXDY. Berarti ini ntar begini. Limpatnya. Nah, atasnya beda. Tapi hasilnya harus sama. Nah, ini Anda kerjakan. Nomor 1, 2, 3 Anda rubah ke dalam. Oh, 3 susah. 1, 2 Anda rubah. Yang ini dirubah ke dalam DXDY. Yang ini dirubah ke dalam DDX. Anda nanti bisa bedakan mana yang lebih efisien. Ya. Ya, besok tuh kuliah gak? Anda tahu gak? Belum tahu sih, Pak. Coba tanyakan ya. Besok kan Pilkada Depok. Ya mudah-mudahan sih. Tolong tanyakan ya. Nanti kalau misalnya kuliah kabari saya, Rehan ya. Iya, itu saya tanyakan kemana ya, Pak ya? Hah? Atau saya tanya dosen deh. Saya Saya tanya ke dosen. coba cari info deh, Pak. Nah, saya tanya dosen teman lain deh. Yes, kita sama cari info. Ya. Oke, cukup sekian ya. Jadi Rehan kabari kalau ya. Untuk materi Dimas ya, Pak. Diupload, mohon. Oh iya, ntar saya upload di Mas. Iya, Pak, biar PR-nya bisa dikerjain dari sekarang. Iya. Oke, ntar saya upload sekarang deh, ya. Udah nggak ada pertanyaan? Cukup sampai sekian ya. Nanti kita lanjut hari Rabu kalau memang kuliah. Ini kita kerjakan nanti dirubah ke dalam DDX. Ini kan mengintegral mudah. Nanti coba Anda rubah ke dalam DXDY gimana? Ini gimana? Dan ini gimana nih, rubah dalam DXDY. Kelihatan. Jadi mana yang lebih efisien? Nah, di sini ada dari batas ataupun dari fungsi nanti. Jadi bisa Anda bedakan mana yang lebih susah. Ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Lanjut lagi hari Rabu. Tetap
Jaga kesehatan ya. Jangan main-main sama COVID. Oke, saya live dari sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya.